Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah mengumumkan partai politik, parpol yang lolos ke parlemen dalam pemilu 2024 lewat rapat pleno yang digelar pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi, ada 8 parpol yang dinyatakan lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4%. Kedelapan parpol tersebut yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Adapun PDIP menjadi pemenang dalam pemilu 2024 karena meraup 25.387.278 suara, 16,7%. Raihan suara PDIP pun disusul Golkar yang memperoleh 23.208.654 suara, 15,28%, dan Gerindra di peringkat ketiga dengan raihan 20.071.708 suara, 13,22%. Selanjutnya, ada PKB yang meraih 16.115.655 suara, 10,61%, Nasdem 14.660.516 suara, 9,65%, PKS 12.781.353 suara, 8,42%, Demokrat 11.283.160 suara, 7,43%, dan terakhir PAN dengan meraup 10.984.003 suara, 7,23%. Namun, di sisi lain, aturan ambang batas parlemen 4% membuat adanya 10 parpol dinyatakan tidak lolos. Adapun ke-10 partai tersebut yaitu PPP, PSI, Perindo, PBB, dan Hanura. Lalu, ada Partai Buruh, Gelora, PKN, Garuda, dan yang terakhir Partai Umat. Tidak lolosnya 10 partai ini pun membuat ada sekitar 17,3 juta suara atau 11,4% dari total suara sah menjadi hangus. Sehingga, pemilih yang sudah mencoblos caleg dari ke-10 partai tersebut menjadi tidak berguna karena tetap mereka tidak lolos ke Senayan lantaran partai yang menaungi tak memenuhi ambang batas parlemen 4%. Perolehan suara 10 partai yang tak lolos DPR. PPP, 5.878.777, 3,87%, PSI, 4.260.169, 2,81%. Perindo, 1.955.154, 1,29%. Gelora, 1.281.991, 0,82%. Hanura, 1.094.588, 0,72%. Partai Buruh, 972.910, 0,64%. Partai Umat, 642.545, 0,42%. PBB, 484.486, 0,32%. Partai Garuda, 406.883, 0,27%. PKN, 326.800, 0,22%. Total suara hangus, 17.304.303 atau 11,4%. Suara yang hangus akibat aturan ambang batas parlemen 4% pun sudah menjadi sorotan pemerhati pemilu. Adapun salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, yang mengajukan gugatan terkait ambang batas parlemen 4% tersebut ke MK. Alhasil, MK pun memutuskan agar ambang batas parlemen 4% diubah dan mulai berlaku pada pemilu 2029. Peneliti Perludem, Kavi Atlan Hafiz pun mengusulkan agar ambang batas parlemen dihitung dengan menggunakan model TAGPERA. Dia menjelaskan usulan tersebut juga sudah tertuang dalam permohonan gugatan Perludem ke MK. Dalam tawaran kami di dalam permohonan, itu kami menawarkan ambang batas efektif parlemen atau ambang batas parliamen efektif yang kemudian diperkenalkan oleh TAGPERA, ujarnya dalam pesan suara kepada tribunnews.com, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Kavi menjelaskan ada beberapa variabel dalam rumus model TAGPERA ini seperti jumlah daerah pemilihan, dapil, jumlah kursi di parlemen, dan jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu dapil, distrik magnitude. Dia mengungkapkan rumus ini bisa diterapkan karena bersifat ilmiah. Itu yang kami coba soroti dan itu penghitungannya sehingga bisa mendapat hasil yang lebih ilmiah untuk menentukan ambang batas parlemen, ujarnya. Adapun rumus model ini diusulkan oleh Perludem, kata Kavi, lantaran selama ini,
hitung-hitungan parliamentary threshold dalam pemilu tidak dilakukan secara ilmiah dan hanya berdasarkan asumsi belaka. Bagi kami, konsep penyederhanaan sistem kepartaian itu bukan dihitung dengan jumlah. Sementara dengan menggunakan sistem parliamentary threshold dan angkanya ditinggikan, maka yang turun hanya jumlah partai yang lolos ke parlemen, katanya. Kavi mengatakan konsep penyederhanaan sistem kepartaian dapat dilihat dari fragmentasinya dan efektivitas jumlah partai di parlemen, effectiveness of parties. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang stabil. Konsep penyederhanaan sistem kepartaian itu sebetulnya melihat fragmentasinya sehingga ketika kita bisa menyederhanakan, maka kita juga bisa menciptakan satu sistem pemerintahan presidensial yang stabil, tuturnya. Nomor urut 1, nama partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara sah, 16.115.655 suara. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara sah, 20.071.708 suara. 3. Partai PDI Perjuangan, perolehan suara sah, 25.387.279 suara. 4. Partai Golkar, perolehan suara sah, 23.208.654. 5. Partai Nasdem, perolehan suara sah, 14.660.516 suara. 6. Partai Buruh, perolehan suara sah, 972.910 suara. 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, perolehan suara sah, 1.281.991 suara. 8. Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara sah, 12.781.353 suara. 9. Partai Kebangkitan Nusantara, perolehan suara sah, 326.800 suara. 10. Partai Hati Nurani Rakyat, perolehan suara sah, 1.094.588 suara. 11. Partai Garda Republik Indonesia, perolehan suara sah, 406.883 suara. 12. Partai Amanat Nasional, perolehan suara sah, 10.984.003 suara. 13. Partai Bulan Bintang, 484.486 suara. 14. Partai Demokrat, perolehan suara sah, 11.283.160 suara. 15. Partai Solidaritas Indonesia, perolehan suara sah, 4.260.169 suara. 16. Partai Perindo, perolehan suara sah, 1.955.154 suara. 17. Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara sah, 5.878.777 suara. 24. Partai Umat, perolehan suara sah, 642.545 suara. Sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. B. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 pada setiap daerah pemilihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 3, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, menetapkan hasil perolehan suara sah masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08/BA/05/2024 dari setiap provinsi pada 38 provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional
dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 411 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan secara nasional hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 218-008-08/BA-05-2024 tanggal 20 Maret 2024. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 411 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan secara nasional hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 218-008-BA-05-2024 tanggal 20 Maret 2024. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan seterusnya dianggap dibacakan. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 dan seterusnya dianggap dibacakan. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024
tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 219 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1. Yang perolehan suara ditetapkan. Mohon izin kita koreksi sebentar, ini penting.